Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, saya dari kelompok 2, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang kelompok kami identifikasi. Nah, metode pembelajaran ini merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang inovatif dan menarik, yaitu Number Head Together, atau yang biasanya disingkat NHT. Nah, metode ini dikembangkan oleh Spencer Kagan dan telah banyak diterapkan di berbagai sekolah untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Berikut pengertiannya. Number Head Together atau NHT adalah metode pembelajaran kooperatif yang diawali dengan penomoran anggota kelompok. Kemudian, kelompok-kelompok kecil diberikan kesempatan untuk menyatukan kepala atau berdiskusi dalam memecahkan masalah pembelajaran. Dan selanjutnya, guru memanggil nomor yang dipegang siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan. Nah, NHT ini merupakan metode pembelajaran yang lebih mengedepankan aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Nah, metode ini adalah bagian dari pembelajaran kooperatif struktural yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan meningkatkan penguasaan akademik. Kemudian, adapun teknik-teknik dari menggunakan metode NHT ini. Yang pertama, teknik penomoran atau numbering. Nah, setiap siswa kelompok itu mendapat nomor unik yang berbeda-beda, memastikan setiap individu memiliki identitas dan tanggung jawab dalam kelompok. Nah, cara pelaksanaan metode teknik ini yang pertama yaitu guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil 3-5 orang. Nah, setiap anggota itu memiliki diberi nomor identitas 1 sampai 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, nomor ini bersifat tetap selama satu sesi pembelajaran. Nah, penomoran memastikan setiap siswa memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas di dalamnya. Lalu teknik yang kedua yaitu berpikir bersama atau head together. Nah, siswa menyatukan kepala atau berdiskusi untuk mendiskusikan berbagai ide dan memastikan semua anggota kelompok memahami jawaban dari permasalahan yang diberikan guru. Nah, cara pelaksanaan teknik ini yang pertama yaitu guru memberikan pertanyaan atau masalah kepada kelas. Nah, siswa dalam kelompok itu berkumpul dan berdiskusi bersama. Nah, kemudian setiap anggota berbagi pemikiran dan pendapat. Kemudian, kelompok memastikan semua anggota memahami jawaban dengan baik. Lalu, siswa saling mengajarkan atau peer tutoring jika ada yang belum paham proses ini. Kemudian ada pun teknik yang ketiga yaitu pemanggilan acak atau random calling. Nah, guru memanggil nomor secara acak sehingga setiap siswa itu harus siap menjawab tanpa bantuan anggota kelompoknya. Hal ini menciptakan akuntabilitas individu. Kemudian cara pelaksanaan itu setelah waktu diskusi selesai, guru memanggil satu nomor secara acak. Nah, semua siswa yang memiliki nomor tersebut mengacungkan tangan, lalu guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab. Nah, siswa yang dipanggil harus menjawab mewakili kelompoknya. Nah, sistem acak ini membuat siswa harus siap dan bertanggung jawab dan mencegah siswa untuk pasif atau hanya mengandalkan kelompok lain. Kemudian ada pun teknik diskusi kelompok heterogen. Nah, kelompok ini dibentuk secara heterogen berdasarkan kemampuan akademik, latar belakang sosial, ras, suku, dan jenis kelamin untuk mendorong pembelajaran kolaboratif. Cara pelaksanaan teknik ini yaitu guru membentuk kelompok dengan mempertimbangkan keberagaman setiap siswa. Nah, setiap kelompok ini terdiri dari siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan mudah. Lalu memperhatikan keseimbangan jenis kelamin, mempertimbangkan juga latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Kemudian, keberagaman ini menciptakan pembelajaran yang lebih kaya dan siswa belajar menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan berbagai tipe individu. Kemudian ada pun teknik presentasi. Nah, siswa yang nomornya dipanggil harus mengacungkan tangan dan menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.
hal ini melatih kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri setiap siswa. Cara pelaksananya yaitu siswa yang dipanggil berdiri dan menyampaikan jawaban dengan jelas. Kemudian jawaban itu disampaikan kepada seluruh kelas, bukan hanya kepada guru. Nah, siswa lain mendengarkan dan boleh memberikan tanggapan atau tambahan. Guru memfasilitasi diskusi kelas jika diperlukan dan memberikan penguatan atau koreksi terhadap jawaban dan melatih kemampuan public speaking dan kepercayaan diri siswa. Ada juga teknik pengajaran dalam NHT. Nah, NHT ini menggunakan teknik pembimbingan sesama teman atau peer tutoring. Nah, di mana pembelajaran itu diberikan kepada salah satu siswa, kemudian siswa tersebut mengajarkan teman kelompoknya yang merupakan teman sekelas atau teman sebangkunya. Saya Fatima Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari modul pembelajaran Number Hits Together atau NHT. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari modul pembelajaran NHT atau Number Hits Together. Nah, dalam modul ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu ada meningkatkan hasil belajar akademik. Dalam modul NHT membantu siswa memahami materi dengan lebih baik karena mereka belajar mulai diskusi dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada menghargai keberagaman. Melalui kerja kelompok, siswa belajar menerima pendapat orang lain, latar belakang, dan pendapat teman-temannya. Nah, yang terakhir itu ada mengembangkan keterampilan sosial. Dalam modul NHT ini melatih siswa untuk aktif bertanya, berbagi tugas, dan menghargai pendapat orang lain, serta bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Jadi, modul NHT di sini memberi kesempatan siswa untuk berbagi ide, memilih jawaban terbaik, dan meningkatkan kerjasama dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang toko pengembangan NHT. Toko pengembangan NHT Spencer Kagan, penemu dan pengembangan NHT Spencer Kagan adalah toko utama yang pertama kali mengembangkan dan mengenalkan teknik pembelajaran Numbered Heads Together atau NHT pada tahun 1992 sampai 1900. Latar belakang pengembangan Spencer Kagan mengembangkan NHT sebagai bagian dari kontribusinya dalam pembelajaran kooperatif struktural (cooperative learning). Kagan menciptakan berbagai struktur pembelajaran kooperatif yang dirancang khusus untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Konsep dan filosofi Kagan. Kagan mengembangkan NHT dengan filosofi utama, dan yang pertama itu struktur kooperatif. Kagan menghendaki agar para kelompok-kelompok kecil secara kooperatif, bukan bekerja secara individual atau kompetitif. Dan yang kedua, alternatif struktur kelas tradisional. NHT dikembangkan sebagai alternatif dari struktur kelas tradisional yang konvensional, seperti sistem mengacungkan tangan terlebih dahulu untuk kemudian ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga, mengatasi kegaduhan kelas. Kagan menyadari bahwa suasana kelas tradisional sering menimbulkan kegaduhan karena para siswa saling berebut dalam mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan guru. NHT dirancang untuk menciptakan sistem yang lebih teratur dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa. Dan yang keempat, akuntabilitas individual dalam kelompok. Struktur NHT yang dikembangkan Kagan memastikan bahwa setiap individu dalam kelompok memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas, tidak hanya mengandalkan anggota yang lebih pandai. Kontribusi Kagan dalam pembelajaran kooperatif. Spencer Kagan tidak hanya
mengembangkan NHT, tetapi juga menciptakan sebagai struktur pembelajaran kooperatif lainnya. Kontribusi utamanya meliputi cooperative learning structures, mengembangkan berbagai struktur pembelajaran yang dapat diterapkan di berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Emphasis on social skills, menekankan pentingnya pengembangan keterampilan sosial melalui pembelajaran kelompok. Dan yang terakhir, student interaction patterns, merancang pola-pola interaksi siswa yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, saya dari kelompok 2. Di mana video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan Kaggle. Menurut konsep Kaggle yang dikutip dalam Ibrahim, penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT merujuk pada 3 langkah utama. Yang pertama, pembentukan kelompok. Jadi di pembentukan kelompok ini menciptakan kelompok belajar yang heterogen, di mana menciptakan kelompok yang dimana di dalamnya itu berbagai macam-macam karakter. Jadi yang kedua itu diskusi masalah. Di diskusi masalah ini memberikan kesempatan siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang ketiga itu tukar jawaban antar kelompok, memfasilitasi berbagai pengetahuan antar kelompok. Dampak dan pengaruh. Sejak diperkenalkan oleh Spencer, Kaggle NHT telah diterapkan berbagai tingkat pendidikan, dari pendidikan anak usia dini hingga usia menengah. Yang kedua, digunakan untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, menjadi salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling banyak diteliti dan diterapkan. Dan yang kelima atau yang terakhir itu menjadi inspirasi bagi pengembangan setiap metode-metode pembelajaran kooperatif. Yang kedua, prinsip struktur Kaggle. Ya, ada 4 di sini. Dapat diterapkan secara universal, cocok untuk berbagai mata pelajaran dan tingkatan kelas. Yang kedua, melibatkan semua siswa. Setiap siswa memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, mendorong saling ketergantungan positif, yang dimana itu siswa membutuhkan satu sama lain dan setiap siswa mengeluarkan pendapatnya secara positif. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, kerjasama, dan menghargai setiap perbedaan di setiap masing-masing siswa. Melalui pengembangan NHT dan struktur pembelajaran kooperatif lainnya, Spencer Kaggle telah memberikan kontribusi signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mengubah paradigma pembelajaran dari yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Itulah video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Okay, how are you today? Fine, Miss. Okay, Miss harap kalian hadir dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti materi pada pembelajaran pada hari ini. Okay, baik. Ketua kelasnya bisa siapkan dulu sebelum mulai pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelumnya ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Miss. Kenapa tidak hadir juga? Ibadah. Ibadah? Oke. Yang lain hadir semua?
Yes, Miss. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, Ibu ingin mengajukan pernyataan tentang materi pada hari ini. Jadi, nanti menyatakan pernyataan. Kalau menurut kalian itu mitos, kalian bisa mengangkat tangan kiri. Tapi kalau menurut kalian pernyataan itu fakta, kalian bisa mengangkat tangan kanan. Paham? Paham. Oke, baik, kita akan mulai. Pernyataan yang pertama, mitos atau fakta, minum air dingin setelah olahraga bisa mengakibatkan sakit perut. Mitos. Angkat tangan kiri kalau mitos, tangan kanan kalau fakta. Oke, baik, dari mitos dulu. Kenapa kau bilang mitos? Fakta ini apa? Oh, kenapa kau bilang fakta? Karena pada waktu itu olahraga sakit perutku. Oke, tepuk tangan untuk temannya dulu. Oke, selanjutnya dari mitos. Kenapa kalian bilang mitos? Karena kalau saya minum air dingin setelah olahraga tidak sakit perut. Oke, betul kan? Jadi, anak-anak sekalian, jawabannya itu adalah mitos ya, karena setelah kita berolahraga, minum air dingin itu tidak mengakibatkan sakit perut. Tetapi kalau kita minum air dingin, kita harus minum secara perlahan dan teratur agar tubuh kita bisa beradaptasi dengan air dingin tersebut. Oke, pernyataan selanjutnya ada mitos atau fakta. Makan malam di atas jam 7 bisa mengakibatkan berat badan naik. Mitos atau fakta? Kalau mitos tangan kiri, fakta tangan kanan diangkat. Oke, dan yang fakta. Kenapa bisa fakta? Karena kalau di atas jam 7 itu kalori bertambah. Oke, tepuk tangan untuk kita. Gila, kenapa kau bilang mitos? Mitos karena kalau sering terus makan, ibu, aku itu naik berat badannya. Mau tahu ibu kan di atas jam 7 malam? Iya. Oke, nah, jawabannya itu adalah mitos karena berat badan itu dipengaruhi bukan dari jam berapa dia makan saat malam hari, tetapi dari jumlah makanan, apa kandungan dari makanan tersebut. Jadi jawabannya itu adalah mitos. Oke, pernyataan terakhir itu tidur siang, mitos atau fakta? Tidur siang terlalu lama dapat mengakibatkan kalau malam kita susah tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Oke, yang dari Imas, kenapa kau bilang fakta? Karena kalau saya tidur siang terlalu lama, kalau tidur siang itu kan efektifnya 30 menit. Nah, kalau lebih dari 30 menit itu biasanya disebut tidur mendalam. Jadi kalau sejam atau 2 jam lebih kita itu tidur siang bisa menyebabkan kalau malamnya kita itu susah tidur. Oke, tepuk tangan bersama. Ada yang jawab mitos? Ada yang jawab mitos? Ada yang jawab mitos? Hasbila jawab mitos tadi? Oke, jadi jawabannya itu adalah fakta karena tidur siang terlalu lama itu rasa ngantuk di malam hari itu bisa berkurang, jadi mengakibatkan kita biasa begadang dan tidak bisa tidur. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan mengidentifikasi case study dan infografi mengenai mental health. Oke semuanya, sebelum kita mulai saya ingin bertanya dulu. Siapa yang tahu di sini apa itu mental health? Angkat tangannya. Siapa tahu? Ada yang tahu? Saya. Ya, Nisa, silakan. Kesehatan jiwa. Ya, betul sekali. Silakan untuk Nisa. Seperti yang telah dijelaskan oleh Nisa, mental health itu adalah kesehatan jiwa. Jadi mental health itu adalah kesehatan pikiran, perasaan, dan jiwa kita. Nah, mental health ini jika kita merasa sedih terus-menerus, cemas terus-menerus, itu bisa berarti mental health kita itu terganggu. Jadi kalau ada teman kalian begitu, sebaiknya diperhatikan, ya. Jadi kalian sudah tahu mental health itu apa kan? Iya kan? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tanda-tanda dari kalau mental health kita itu terganggu. Pertama ada itu emotion changes. Siapa yang tahu emotion changes? Emotion changes. Perubahan emosi. Betul sekali, Nisa. Tepuk tangan untuk Nisa. Nah, emotion changes ini perubahan emosi.
Nisa mungkin mental health-nya itu terganggu. Lalu kedua ada behavior changes. Siapa yang tahu behavior changes? Saya. Ya, Nisa. Perubahan perilaku. Betul saya. Jadi behavior changes ini adalah perubahan perilaku. Jadi seperti yang saya tadi bilang, kalau ada teman kita yang awalnya itu cewek dan selalu bicara, tapi tiba-tiba dia diam dan tidak ingin dan mengisolasi dirinya dari teman-temannya, itu bisa terjadi mental health-nya itu terganggu. Selanjutnya itu thought changes. Siapa yang tahu thought changes? Perubahan berpikir. Betul sekali Haskila. Nah, thought changes ini adalah perubahan pikiran. Nah, perubahan pikiran ini yang awalnya selalu positif thinking, selalu ceria, tapi tiba-tiba dia selalu berpikir dengan overthinking, dia malah jadi ini termasuk mental health-nya itu terganggu. Jadi selanjutnya itu bisa psikis changes. Nah, siapa yang tahu sini psikis changes? Siapa yang tahu? Oke, Nisa. Fisik. Betul sekali. Adalah perubahan fisik. Nah, selain kalau mental kita itu terganggu, otomatis fisik kita juga terganggu. Jadi kita bisa merasa lemah dan selalu merasa ingin di kamar. Nah, selanjutnya karena kalian sudah paham kan tanda-tanda dari mental health dan apa itu mental health? Sudah paham? Kalau saya bilang jadi, bilang yes, miss. Jadi? Yes, miss. Oke. Selanjutnya saya akan membagikan kelompok. Hari ini kita akan berbagi menjadi 2 kelompok. Ini adalah kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2. Nah, siapa yang ingin jadi ketua kelompoknya? Angkat tangan. Afriza. Oke, Afriza dan Rifai. Nah, ketua kelompok ini harus memastikan, dengar. Ketua kelompok ini harus memastikan semua anggota kelompoknya itu paham dengan pertanyaan dan jawabannya. Karena saya akan nanti mengacak nomor kalian untuk memanggil apa jawaban ini dan apa penjelasannya. Kelompok maju ke depan. Oke, itu ditempel di dadanya biar diingat. Kalau nomornya itu nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, bagikan ke teman-temannya. Buat kursinya itu berhadapan. Oke, karena kelompoknya sudah dibagi, harus semua sudah kelompoknya kan? Dan nomornya sudah terpasang? Sudah. Oke, saya akan membagikan kertas lembar ini ke satu-satu kelompok dan juga infografisnya. Nah, kali ini kita akan mengerjakan case study. Siapa yang tahu apa itu case study? Saya. Kasus pembelajaran. Betul. Jadi case study ini merupakan kasus nyata dari seseorang. Nah, dalam case study ini kita akan mengidentifikasi problem dan dari problem itu kita akan memberikan solusi dari problem yang sudah kita identifikasi. Jadi sudah paham? Paham? Yes. Paham? Yes. Nah, di case study ini kita akan mengidentifikasi problem atau masalah. Nah, dari kalau solusinya itu kita akan mengidentifikasi dari infografis yang sudah dibagikan tadi. Oke? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin dibingungkan? Oke, seperti ada dalam worksheet itu ada tabel kan? Ada tabel. Nah, cara pengerjaan tabel itu, dari case study tersebut kita mengidentifikasi problemnya. Contohnya problemnya itu always alone. Siapa yang tahu apa itu always alone? Selalu sendiri. Betul sekali. Nah, contohnya itu problemnya itu always alone. Nah, solusi dari problem always alone ini apa? Identifikasi dari infografis yang sudah dibagikan. Kira-kira apa yang cocok? Tips apa yang cocok untuk solusi dari problem always alone? Bersama trust. Yes? Betul sekali, tepuk tangan untuk kalian. Jadi jawabannya adalah talk to someone you trust. Nah, selanjutnya ada di kolom ketiga, yaitu why this solution. Jadi kenapa kalian memilih solusi talk to someone you trust? Apa alasannya? Karena dia sendiri. Ya, kalau bicara itu dia sendiri.
Ya, betul sekali. Begitu. Jadi tapi dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Jadi bisa seperti kenapa dia harus talk to someone to us? Bisa seperti she should share his problem to other people. Seperti ini paham? Yes, Miss. Yes, Miss. Selanjutnya, how to do it. Bagaimana kita melakukan solusi tersebut? Seperti apa yang harus kita lakukan? Talk to someone itu maksudnya apa yang harus kita lakukan di talk to someone itu? Coba identifikasi. Seperti seperti Memberitahu masalah kita ke seseorang. siapa? Ya, yang kita temani. Ya, seperti talk to mom. Talk to mom. Apalagi talk to friends. Talk to friends. Sekali. Friends. Oke. Sampai sini kalian sudah paham cara mengerjakan worksheet ini? Paham? Paham? Nah, untuk kata kelompoknya harus memastikan semua anggota kelompoknya itu paham ya. Semua anggota kelompoknya itu paham karena saya akan nanti mengajak untuk mengambil jawabannya nanti. Oke? Kalian punya waktu 30 menit untuk mengerjakan worksheet ini. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2, Miss. Nah, sampai mana nih jawabannya? Baru di kelompok 1. Nah, apa problemnya di sini? Dilihat dari kesalahan kita. Nah, bagaimana caranya? Kena apa solusinya? Ada teknik Lanjut Kak. Jangan lupa di sini. Ya, Miss. Selanjutnya, kelompok berapa ini? Kelompok 1, Miss. Oke, sudah sampai mana jawabannya? Selesai, Miss. Sudah selesai? Oke, lanjutkan ya. Kalau ada yang bingung, tanya Miss. Kalau ada kata-kata yang membingungkan yang tidak tahu, kosakata yang tidak tahu, bisa menggunakan kamus. Bisa menggunakan kamus buku, bisa menggunakan juga kamus Android atau kamus di HP. Oke, time up. Semuanya sudah ya? Coba sudah mengerjakan worksheet ya kan? Sudah kan? Oke, saya akan mengajak nomor kalian dan memanggil kalian naik. Oke ya? Oke. Ini beberapa ini number one. Nah, number one tadi. Number one di nomor tadi. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 1, Miss. Siapa namanya? Muhammad Taufik saja, Miss. Ini kelompok berapa? Saya kelompok 2 nih. Siapa namanya? Masna. Oke, kita mulai dari kelompok 2 dulu, kelompok 2. Silahkan bacakan hasil identifikasinya bersama kelompoknya. Oke, jadi problemnya itu feeling stress atau merasa stres. Jadi solusinya itu take 2 minutes to focus on the world around you. Jadi teknologi itu, Jadi kita fokus terhadap sekitar kita tidak. oke, Terus why this solution? Alasannya itu karena mindfulness reduce stress and anxiety. oke. How to do it? Practice deep breathing for 2 minutes when feeling stress. Jadi kita melakukan Kayak meditasi atau apa? Tarik nafas dalam-dalam terus tepuk tangan untuk Masna. Selanjutnya kelompok 1 Muhammad Taufik dan Kamu. Jadi apa hasil dari diskusinya? Problemnya dulu. Problemnya itu Miss, negatif self-talk. Terus solusinya tell yourself that everything will be fine. Terus alasannya replace negative thoughts with positive ones. Terus How to do it? Say I'm good. No, or I'm trying my best thing. Oke, jadi problemnya itu memiliki pikiran yang
negatif. Ya, betul sekali. Lalu solusinya itu apa? Solusinya replace negative truths with positive ones. Oh, jadi kita harus menggantikan negatif thinking kita menjadi positif. Betul sekali. Nah, bagaimana caranya kita melakukan usul-usul? Say I'm good. For I'm doing my best in. Oke, betul sekali teman-teman. Nah, silakan tulis dan silakan tulis. Oke, selanjutnya saya akan mengajak nomornya lagi ya. Siapa yang naik? Siapa yang naik? Siapa dari kalian? Siapa dari kalian? Nah, oke ya, siapa yang nih? Nomor dua. Number three. Number three. Stand up and come here. Oke. Nah, siapa nama ini? Dari kelompok. Siapa namanya? Asian. Kelompok. Oke. Nah, kita mulai dari Oscar dari kelompok 1. Bacakan hasil identifikasinya. Baik, saya akan membacakan hasil identifikasi saya. Problemnya adalah low energy motivation. Jadi problemnya itu Energi atau motivasi rendah. oh ya. Jadi solusinya Solusinya adalah take care of your physical health. oh jadi solusinya itu Solusinya menjaga kesehatan kita. oke betul sekali. Jadi kenapa menulis solusi tersebut? Karena physical health directly affect mental and emotional. Jadi kesehatan fisik secara langsung mempengaruhi energi mental. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah efektif 20 minutes, eat health, sleep 7-8 hours, yaitu berolahraga 20 menit, makan makanan sehat, dan tidur 7 jam sampai 7-8 sampai 8 jam. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya kelompok 2 khas Cina yakini. Nah, problemnya itu adalah loss of interest in habits. Ya. Jadi ketertarikan kita pada kebiasaan itu hilang. Oh, itu problemnya. Iya. Solusinya apa? Nah, solusinya itu adalah do activities that you enjoy. Oh, jadi kita harus Mengerjakan aktivitas yang kita sukai. oh, betul. Jadi lalu kenapa memilih solusi tersebut? Nah, karena re-engaging with habits improves mood. Jadi, kembali menekuni hobi dapat meningkatkan suasana hati kita. Jadi bagaimana caranya meningkatkan suasana hati? Dengan play guitar for 10 or 15 minutes. Start small. Jadi kita bermain Gitar 10 sampai 15 menit. Sebentar, Sri. Bagaimana cara dulu yang sudah mendengar? Luar biasa sekali, teman-teman. Kita semua. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang mental health dan mengidentifikasi apa? Atau masalah dan memberikan solusi. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, saya ingin menanyakan kepada anak-anakku sekalian, materi yang paling sulit hari ini apa? Saya Ya, April Jamin bisa menjawab? tentang mencari solusi dari problem yang ditemukan. Bentar. Beri tepuk tangan kepada April Jamin. Ya, bagian materi yang paling mudah, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Kalau dari saya, materi yang paling mudah itu adalah mengidentifikasi problemnya.
Oke, beri aplaus kepada Muhammad Ibrahim. Baik sekali. Oke, selanjutnya hal-hal baru yang kalian dapat pada materi pada hari ini apa? Hal-hal yang baru yang saya dapatkan dari materi ini itu kita bisa mengidentifikasi suatu masalah sekaligus memberi solusi dan bagaimana cara menerapkan solusi tersebut. Baik sekali, beri aplaus kepada Mas Na. Oke, sebelum kita mengakhiri, saya menyuruh kepada anak-anak sekalian, hari siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ya, silakan. Jadi pelajaran yang kita pelajari hari ini itu tentang mental health. Mental health itu adalah tentang kesehatan jiwa. Yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Miss, ada 4 faktor yang menyebabkan mental health. Ada behavior changes, physical changes, emotion changes, and health changes. Kemudian ada problem dan solution dan how to do it in mental health. Oke, baik sekali. Beri aplaus kepada Nisa. Oke, baik anak-anak sekalian. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang Anda bisa gunakan untuk mengubah dunia. Itulah motivasi hari ini. Dan sebelum kita pulang, saya berikan dulu kepada siapa ketua kelasnya pada hari ini? Ya, boleh pimpin doa dulu untuk sebelum pulang. Oke, jadi untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, sekian materi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.